Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini topik yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah cara menulis cerita dengan teknik tema. Dimulai dari tema. Ya, sebuah cerita sebetulnya bisa dikembangkan dari mana saja. Bisa dari penokohan, bisa dari gaya bahasa, bisa dari setting, latar. Tetapi saat ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana caranya mengembangkan sebuah cerita, menulis cerita dimulai dari tema. Yang saya maksud dengan tema di sini adalah ide cerita. Anda tentu pernah mendengarkan sebuah lagu yang bertemakan tentang cinta. Lagu yang lainnya juga tentang cinta. Lagu yang lainnya juga tentang cinta dan banyak lagu tentang cinta, tetapi cara pengungkapannya, syairnya, liriknya berbeda-beda. Itulah sebabnya tema lagu itu adalah cinta. Sudah ratusan film, sinetron yang ceritanya bermacam-macam, tetapi ide dasarnya adalah cinta. Cinta itu memang tema dari sekian banyak film dan sinetron itu. Demikian juga puisi, banyak ratusan bahkan ribuan puisi yang isinya juga cinta, tetapi isinya berbeda-beda. Demikian juga cerita. Cerita itu bisa dimulai, bisa dikembangkan lewat tema. Tema itu bisa diungkapkan dalam satu kata saja, misalnya cinta, tentang kejujuran, tentang persahabatan, atau tentang kesepian. Tapi bisa juga dikembangkan lebih khusus lagi. Misalnya kesepian seorang kakek. Apakah bisa dikembangkan lebih khusus lagi? Ya. Kesepian seorang kakek di antara keramaian cucu-cucunya. Nah, mulai dari awal cerita sampai akhir cerita, ini bisa digunakan, tema tadi itu bisa digunakan untuk memandu penulis supaya tidak keluar dari temanya. Nah, saudara, saya juga pernah menulis sebuah cerita yang temanya saya temukan ketika saya wisuda. Saat saya wisuda, nilai saya biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya bukan pamuncaknya. Kebetulan di sebelah saya ada seorang wisudawan program doktoral. Dia dari jurusan yang berbeda dengan jurusan saya. Dan sambil mengikuti prosesi wisuda, kami saling berkenalan. Ternyata tidak saya duga, orang di sebelah saya inilah yang menjadi pamuncak dari wisuda kali ini. Tidak hanya pamuncak, tidak hanya nilainya yang hebat, tetapi dia juga bisa menyelesaikan program doktoralnya dalam waktu yang sangat singkat, 31 bulan. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa kala itu. Dia tidak hanya bercerita tentang siapa namanya, asalnya, tetapi ternyata prestasi ini ketika saya tanya, sudah dimulai sejak SD. Di SD dia juga menjadi juara 1 di SD-nya. Ketika dia melanjutkan ke jenjang SMP, ternyata dia juga juara umum di sekolah itu. Nilainya yang hebat ini dilanjutkan ketika dia di SMA. Di S1, ketika di perguruan tinggi, dan di S2, dia juga menjadi pamuncaknya. Tidak heran ketika dia mengabdi menjadi seorang dosen, dia juga menjadi dosen yang teladan. Dia juga menjabat berbagai jabatan. Cerita dia sesungguhnya lebih banyak dari apa yang saya tanyakan. Dan jawaban dari beliau ini juga tidak ada nada kesombongan, tidak ada nada sombong, tidak ada nada merendahkan orang lain. Sejenak saya
ingin menjadi dia. Tetapi tiba-tiba saja saya menjadi, apa bisa saya menjadi dia? Jangan-jangan kalau saya menjadi dia, sehebat dia, saya nanti menjadi sombong, mudah merendahkan orang lain, mudah menghina orang lain. Itulah sebabnya keinginan saya untuk menjadi dia tiba-tiba saja saya hilangkan. Dan saya bayangkan betapa menderitanya kalau seandainya dia mempunyai saudara kembar yang tidak sehebat dia. Saya membayangkan betapa menderitanya. Tetapi apa betul orang yang tidak sehebat dia itu selalu menderita? Inilah yang saya pikirkan mulai dari wisuda itu, ketika saya berbincang-bincang dengan beliau, sampai saya pulang. Akhirnya saya mengambil ballpoint, saya tulis tentang kisah ingin menjadi diri sendiri. Saya membayangkan diri saya sebagai saudara kembar dia, yang tidak sehebat dia, tidak secemerlang dia, dan nasibnya tidak sebagus dia. Kisah ini selain saya ambil sebagian besar dari kisah beliau, tentu saja bukan nama beliau yang saya pakai, jurusannya bukan beliau. Saya gabung-gabungkan dengan kisah orang lain. Saya gabungkan dengan kisah saya sendiri, juga saya ubah di sana-sini. Ternyata dari satu tema, itu bisa menjadi sebuah cerita kalau kita bisa mengembangkannya. Saya gabungkan tempatnya itu saya ambil di sebuah desa di Sengguruh, di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Saya tahu di desa itu tidak ada sumber mata air, makanya tempat Sengguruh ini juga masih saya gabung-gabungkan dengan tempat di lain daerah, yaitu rumah teman saya. Dia mempunyai sebuah tanah, sebidang tanah yang di dalamnya itu ada mata air. Mata air itu bisa mengairi 2/3 desanya, sawah di desanya. Itu saya ambil sebagai ide. Cerita-cerita ini juga saya tambah dengan cerita masa kecil tentang peri, walaupun saya sendiri tidak pernah bertemu dengan seorang peri. Jadilah sebuah cerita yang digerakkan dari tema ingin menjadi diri sendiri. Cerita itu sudah selesai, alhamdulillah. Oleh karena itu saudara, cara menulis cerita bisa dikembangkan dari tema. Pesan saya, kalau kita bisa menuliskan dengan tema yang baik, cerita yang baik, kenapa dengan kita menulis dengan cerita yang jelek? Pilih saja yang baik. Kalau kita bisa menulis cerita yang inspiratif, tulis saja yang inspiratif. Buat apa kita menulis cerita yang tidak inspiratif? Semoga pertemuan kali ini bisa menginspirasi Anda untuk menulis sebuah cerita yang dikembangkan dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.